Oke, Abu Pak, bawa siapa ini? Bang Medi sini, berdua. Biar saya goreng dulu. Bang Medi dulu. Kan kampung kali digoreng. Assalamualaikum Bang Medi. Ayo, aduh, kalau penyanyi pasti suaranya mau. Ini Bang Medi baru datang. Bang Medi, hari ini kita memulai panggilan. Bang Michael, pagi Bang, ada Bang Michael yang terlalu muda. Michael, Sinaga. Horas. Kita tanyain soal apa nih? Yang ini rekan-rekan Komrefri udah nyampe. Khususnya ada di IG Institute. Hari ini ada di samping kanan saya sebuah algojo yang luar biasa. Badan saya udah besar, lebih besar lagi mereka. Bayangin aja. Saya anak buahnya Michael. Sebagai informasi, kemarin Michael saya ajak makan, habis 3 ikan besar. Ikan tahu, ikan apa itu? Batin. Michael dan rekan Medi, hari ini kita panggilan, memenuhi panggilan Rismon, Michael dan yang satu lagi. Oke, aku pertama-tama menanyakan dulu Michael nih. Kira-kira kesiapan kita apa nih? Anda sendiri lah maksudnya. Oh, kalau kalian penasihat hukum pasti siap, anytime, sampai malam, subuh, pagi, segala macam, pasti siap. Tapi how about you? Siap nggak? kalau saya dari bulan lalu sudah siap. Siapa apa? Jelasin. Loh, saya siap sebagai wartawan, sebagai jurnalis untuk memberitakan kebenaran. Siap. Ya kan? Dan siapapun yang menghalangi kita untuk memberitakan kebenaran, mencari informasi dan mencerahkan masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat, itu adalah pelanggar konstitusi. Siap. Siapapun yang mencegah, melarang-larang, menghalang-halangi untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar pada masyarakat, itu adalah pelanggar konstitusi. Oh gitu. Karena masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Oke. Itu Anda tadi mengatakan itu karena Anda selaku podcaster lah ya. Ya sebagai jurnalis, wartawan ya. Jadi Anda wajib, ya itu tugas Anda lah gitu. Ya, ini tugas saya. Mainstream Anda. Sama saja seorang dokter melihat ada orang terkapar di pinggir jalan, katakan ya, kalau di tengah jalan ditabrak mobil lah kan ya lah. Kalau di pinggir jalan ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong, masa itu pidana? Dan ini saya melihat masyarakat ini, bangsa Indonesia ini sedang terkapar di pinggir jalan. Masyarakat Indonesia ini terkapar di pinggir jalan karena tidak tahu kebenaran. Malah jurnalis-jurnalis ini yang sedang mencerahkan masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat, yang seperti dokter yang sedang menolong orang yang sedang sekarat, malah dipidana. Terganjal lah. Gila. Terganjal hukum lah begitu ya. Terganjal hukum. Malah dikriminalisasi. Baik, aku potong sebentar. Kemarin kalau nggak salah ada podcast atau siaran dari Dewan Pers ya. Dewan Ya. Pers. Nah, tapi yang menyiarkan itu bukan ketuanya. Kalau ketuanya kan profesor itu. Ya. Aku dengar begini, mereka membela bukan membela. Ya, Sebenarnya ya, sini. untuk jurnalis atau wartawan, baik yang punya sertifikat dan yang belum punya sertifikat, itu tidak boleh dipanggil kepolisian loh. Oh iya, Anda udah tahu belum itu? Harus melalui dulu. Ya, Ya. harus melalui Dewan Pers dulu. Itu Jadi bukan- sebentar dulu. Mereka singgung yang punya sertifikat dan yang belum punya sertifikat. betul. Itu harus melalui Dewan Pers loh. Nah ini gimana tuh? Mungkin rekan Asam mendengar juga kemarin ya. Silakan tambahin jam. Nah, itu tapi silakan. Apalagi sudah ada kontra antara media dengan Kapolri ya. Memang harus dulu melalui media dulu, kode etik dulu. Dewan Pers. Nah, Dewan Pers dulu, tapi itu panjang urusannya. Jadi Tapi tidak Asam, salah. pendengaran Asam dengan aku sama kan? Iya, memang Terus, gitu. apa audio kita sama untuk hal itu kan? Nah, silakan Michael. Jadi memang itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi kalau penyidik Polda Metro Jaya belum tahu hal itu, mungkin mereka harus belajar sedikit. Nah, itu dia. Belajar Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dan jangan tunjuk-tunjukkan MOU Dewan Pers dengan Kapolri ke kami tahun 2022 itu. Oke. Karena MOU itu tidak ada artinya dibanding undang-undang. Jauh di bawah. Kita tetap berpatokan pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana ada mekanisme. Waktu itu saya ingat ibu saya almarhum Iya. dipanggil oleh Pak Harmoko sebagai ketua Dewan Pers, adalah Menteri Penerangan waktu itu. Iya. Ya kan? Jadi dia dipanggil karena ada sesuatu berita yang dikomplain lah oleh masyarakat di Sentana, di koran Sentana hari itu. Iya. Dan saya bertemu dengan masyarakat yang terdampak. Oh, menurut saya berita Anda ini tidak benar. Datang dong ke Dewan Pers. Itu baru namanya jantan. Itu baru namanya benar. Jadi misalnya ada seseorang, saya juga kurang tahu siapa sih Samuel Sueken ini, si Lecumanan ini, si apalagi Andi siapa lah ini.
3 orang ini yang melapor di Depok, melapor di Jakarta Pusat, melapor di mana. Kalian itu belajar dulu. Malah saya sayangkan sekali ya, salah satunya ada dari Peradi Bersatu. Ya. Peradi itu kan asosiasi pengacara. Yang saya pahami, kalau dia mengaku Peradi berarti dia paham hukum. Ya. Kok nggak ngerti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99? Bodoh sekali seorang pengacara tidak mengerti ini, kan begitu. Ya. Nah, sehingga dia sebagai salah seorang pelapor juga bodoh sekali. Langsung pergi ke polisi melaporkan salah satunya saya. Ya. Gitu loh. Nah, ini karena kan pada awalnya waktu kita diundang klarifikasi itu hanya Joko Widodo. Ya. Ya kan, hanya Joko Widodo dan terlapornya hanya 5 kalau nggak salah. Ya kan? RS segala macam lah itu. Inisial lah itu. Oke, lanjut. Inisial lah itu. Sesudah masuk ke 4 Sesudah itu, masuk 3 manusia ini. tadi entah siapa 6, ini. tadi 6. Oh, tadi kan 6. Di luar Pak Jokowi 6. Tapi kemudian Pada akhirnya diperas lah kira-kira 3-3 ya. Nah, yang 3 manusia ini jeruk aja diperas. salah satunya Peradi Bersatu kok bodoh sekali tidak mengerti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana dia seharusnya pergi ke Dewan Pers, adukan, dan saya akan diberi peringatan keras. Bahkan kalau 3 kali peringatan keras, media saya harus ditutup bagaimanapun ceritanya. Itu Oke, baik. Aku pertanyaan berikutnya. Itu fatal loh. Kebetulan kami praktisi hukum tidak tahu banget tentang ini. Tapi dari podcast terakhir, baik di televisi, baik dimanapun itu, ada perkembangan terbaru begini. Kemajuan teknologi sekarang kan tidak jarang sudah jarang pakai koran. pakai paper lah. Nah, sekarang orang buka Google, buka apa pun, anytime, anywhere, real time segala macam. Dihubungkan dengan itu, dengan kondisi sekarang, selaku jurnalis wartawan sekarang itu, pantas nggak itu? Berarti itu kan selalu menghambat teknologi dong. Nah ini coba nih. Sekarang begini, kita kan sama-sama tahu ya kondisi DPR RI kita seperti apa dalam membuat undang-undang terbaru, dalam menyikapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi kan lambat sekali. Karena ada proses yang harus dilakukan, proses politik di situ. Membuat undang-undang ITE yang mau menjerat kita ini saja berapa tahun hari itu? Berapa? Tahun 95 sudah ada Windows. Tahun 2008 baru ada undang-undang ITE. Betul ini penting ini. Ya kan, Peradi Bersatu ini kok nggak ngerti beginian, bodoh sekali. Ini maksud aku. Ya kan? Ini saja terlambat 13 tahun, bro. Bagaimana tentang pers? Belum sampai ke situ kali DPR memikirkan ya nggak? Masih banyak hal-hal lain yang dipikirkan duluan sekarang. Mungkin itu jangan dulu, jangan dulu. Ya itu saya nggak tahu lah apa duluan. Ada tambahan, kalau potong 3 tahun 2022 itu soal masalah perjanjian kesepakatan antara pers dengan Kapolri, antara pers dengan Kapolri, itu disebutkan di situ jangan mengkriminalisasi jurnalistik atau wartawan. Itu dia. Harus Bro, ngomongnya ke sini, jangan ke sana. Sini. harus melalui mengganggu ruangan. Harus melalui proses yang namanya kode etik atau Dewan Pers. Dewan Pers ya. Itu 03 tahun 2022. Itu jelas sampai sekarang dipakai. Jadi kalau ada paksaan untuk melakukan itu, ini jelas kriminalisasi, gitu loh ya. Nah, selain daripada itu, kalau tadi disinggung soal pelapor, 3 orang itu sudah tidak punya legal standing, ya. Kedua juga, ini kan delik aduan absolut. Namanya delik aduan absolut adalah korban langsung yang menerima pencemaran nama baik maupun fitnah. Ataupun penghasutan. Iya, nggak terlepas dari itu. Ya, beda itu. Penghasutan itu berbeda 160. Jadi harus dipisahkan dulu. Kalau 310, 311 itu delik aduan absolut yang langsung pada orang yang menjadi korban. Rasa dirugikan. Pertanyaannya, ketiga orang yang melaporkan itu, apakah dia korban? Apakah dia juga masuk dalam rangka di dalam ijazahnya Jokowi? Itu loh ya. Apa ada nama dia di ijazah Apa Jokowi? ada nama dia dan seterusnya. Dan ini harus juga. Serem itu. Iya dong. Ini kita bicara hukum, jangan ditabrak. Nah, kalau masalah pasal 160 penghasutan, itu delik materialnya harus jelas dulu. Ada kejadiannya dulu. Artinya fisik yang dimaksud itu. Ada kerusuhannya dulu. Iya, kerusuhan dengan misalnya saya di podium mengatakan orang yang pakai kerudung biru itu maling, hajar mari, dihajar saya kena kalau ternyata dia enggak. Walaupun dia juga maling, saya menghasut kena dan bisa dipidana. Tapi kalau sekarang dianggap ada permainan di maya, itu kan sudah dihapus oleh MK. Kalau cuma maya yang berantem itu sudah tidak bisa. Tapi kalau fisik
itu baru diusut gitu ya. Jadi 3 orang pelapor ini harus dikesampingkan. Kalau ini dipaksakan, bukan cuma demokrasi yang dirusak gitu ya, konstitusi dirusak, undang-undang dirusak, dan jelas ada pemaksaan untuk mengkriminalisasi. Pak, itu clear itu. Saya sedikit tertarik dengan cerita kerudung biru tadi. Ya. Jadi kan ada seseorang di podium menyuruh orang di massa itu untuk menghajar si kerudung biru. Ya, karena dia gitu ya. mengambil HP saya kan. Nah, pelapornya 160 ini harusnya yang mana? Yang itu. Si kerudung biru? Iya, yang korban. Oke, berarti Korban itu melaporkan yang menganiaya, tapi dilanjutkan kan ada aktor ini saya. Maksudnya ini, si podium ini? Itu dia, Oke. maka itu yang diproses. Berarti si Pradi Bersatu, si Lecumanan, siapa ini merasa dihajar? Pradi Bersatu pun itu harus clear. Apakah person, apakah nama lembaganya? Oke. Nah, kalau itu nama lembaganya sangat jahat sekali kalau diterima proses hukumnya, sangat jahat. Karena yang bisa melakukan bukan lembaga, bukan organisasi, bukan yayasan, tapi personnya. Dalam konteks pidana. Aku potong sebentar. Jadi ada kesan yang laporan tadi 6 itu yang utama kan laporan 310311. Kemudian ditambah dari Polres sekitar Jakarta. Kemudian tinggal sekarang 4. Ya. Ada kesan mereka mau numpang tuh di perkara ini gimana? Sebenarnya bukan numpang itu. Kalau saya menganggap Sebenarnya itu pasal harus ada pesan dikesampingkan. penumpangan juga gitu loh. Iya, harus Gimana, dikesampingkan. Dalam konteks hukum itu harus dikesampingkan karena tidak boleh. Gitu loh. Dia ini jadi korban enggak? Dia dirugikan Itu nggak? maksudnya jadi numpang keren di acara itu. Oh, kalau Iya, numpang kan? panggung iya. Ah, itu dia. Kalau numpang panggung, tapi masalahnya Banyak kali penumpang gelap, Jam. Iya, bukan sekedar numpang panggung. Kayak ya. di apa mobil di Bali banyak Iya. kan penumpang gelap. Betul, tapi ya, tapi yang Mau pasti- ke rantau perapat itu banyak kan Ya, bergantungan tapi gitu kan. yang pasti Wah, penyidik harus ada. profesional. Penyidik itu harus langkah-langkah yang diambil adalah langkah hukum gitu loh ya. Jadi Pak, kalau korbannya itu kan harus fisik. Korban perasaan nggak boleh? Oh enggak turut lah. Lain ya. Itu lagi urusan cinta misalnya itu beda. Oh itu gitu. beda, tidak masuk 160. Tidak. Nah kalau misalnya korban perasaan dikata-katain, ya itu bukan 160, beda gitu loh ya. Itu kan dikata-katain berarti psikisnya diganggu. Jadi si Andi Pradi Bersatu ini perlu belajar hukum lagi ya? Ya saya kira terlepas dari itu memang harus ya. Tapi penyidik jangan memaksakan ini, gitu loh ya. Karena apa? Masalahnya dia bukan menjadi korban langsung, dia bukan orang yang dirugikan, gitu loh ya. Kenapa diterima, gitu loh ya. Nah ini masalah, gitu loh ya. Kalau dia mengarahkan kepada urusan pasal 28 ayat 3 itu juga tambah kacau, dianggap kegaduhan. Yang membuat gaduh ini siapa, gitu loh. Kenapa kalau nggak ditunjukin aja ada selesai gitu loh. Oke, rekan Jam. Jadi sahabat kiri saya ini ada Mbak Usi yang kemarin sampai jam berapa pagi Mbak Usi mendampingi klien kita? Saya sampai jam sebetulnya selesai Dari jam ya? Ya, silakan. selesai BAP itu jam 16 ya. Tapi kami koreksi sampai dengan jam 17. Setelah itu printnya itu yang lama karena 20 menit lama kita Habis baterai 24 gitu. dengan alasan. Dari 58 pertanyaan. Artinya di antara itu yang perlu kita Habis sampaikan di baterai, sini. ada bed. Kita kan semua advokat. Kenapa kemarin kan kita dinyatakan bukan karena mereka itu advokat bagian. Iya. Kan kita punya kode etik advokat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 ya. Jelas pasal 16 kan jelas ya Pak. Advokat itu ketika menjalankan tugas berkaitan dengan anak buah. Oh, yang bukan namanya klien. Pesan ini aja salam. Akan tetapi kemarin yang itu kita bahas itu sama dengan kode etik jurnalistik tadi, kode etik advokat juga itu perlu harus dipahami dan dimengerti rekan-rekan itu kita itu bagaimana itu. Padahal kan mereka juga kenapa harus melaporkan? Oke, Mbak Usi. Jadi jurnalis, pengacara, dokter itu kurang lebih sama. Dia tidak bisa dipidana karena menjalankan profesinya. Oh, kalau advokat berbeda lagi. Advokat itu lebih tegas, lebih tajam lagi. Kenapa? Ada diatur di 18 2003 di pasal 16 bahwa advokat punya hak imunitas baik di dalam maupun di luar. Bahkan diperluas lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, itu tidak bisa dilaporkan secara pidana dan perdata dalam keadaan di dalam maupun di luar. Ditambah lagi penguatannya
pada pasal 5 bahwa identik sama antara penegak hukum Saya nggak bisa digaduh di sini. Oke, rekan Azam sama Michael yang hari ini akan diperiksa. Ini rekan Gapur baru datang sama Mbak Susi, Mbak Usi ya, yang luar biasa menyertai. Dan saya pagi ini berubah menjadi host. Host di acara ini karena dan juga semua pekerjaan dalam rumah saya. Oke, nah sebentar lagi kita akan masuk ya. Cuma di absen dulu 3 orang itu, Risman, Michael, dan satu lagi. Oke, rekan-rekan itu dulu ya untuk episode kita pagi hari ini. Sudah nanti dari dalam, tentu kita ada lagi ngobrol seperti ini yang lebih seru. Terima kasih semua yang mau mulai bagas semangat hari ini bentuknya. Jangan sampai malam. Kita akan informasikan bahwa BAP hari ini kita upayakan sampai jam 17. ya itu maksimal. Sesudah jam 17 belum jadi print, dilanjutkan barangkali minggu depan demi kemanusiaan. Yang paling tepat harus penyidik punya etikat baik bahwa orang di jalan itu Bang Petrus sudah hadir. kan saja inilah sebenarnya. Enggak Pak. Ini sinyal kesini. Sebentar, silakan. Rekan Gapur menambahkan. Saya mau menambahkan aja ya. Rekan Gapur ini peluru kendali yang baru juga nih buat kita nih. Cetar. Dari Iran, saya tahu kemudian ada Bang Rismon sama Masnya. Ini Bang, kita harus sepakat dulu. Seperti kemarin pada saat pemeriksaan Bang Rizal Faila. Terjadi apa? Kita minta supaya diperlihatkan. Iya, bawa. Ayo, udah bawa. Oke, yuk. Berapa nih yang nonton? Banyak nggak? Oh, 2.000. Bukunya dibawa dulu. Guru terset nih. Ya. Ada klinik ya, namanya Cek. ini juga ada dokter dia senior sebagai dokter. Ayat 3. Menjamin kemerdekaan dan memanfaatkan Rabu kan suruh. Gimana punya program gitu nggak ngerti. Cek. Karena jelas yang melakukan informasi menurut Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 pasal 4 ayat 3 bro, ingat-ingat pasal 4 ayat 3 pers nasional itu berhak mencari dan menyebarkan informasi dan gagasan ya, jadi kita hanya menyebarkan informasi untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat sesuai undang-undang. Oh kayaknya itu perlu dipakai wah ini. Perkara ini kepentingan umum melawan pribadi Jokowi. Nah, jadi kepentingan ijazah ini kepentingan pribadi Jokowi ya, Pak Petrus? Ya, Umum lawan karena yang dia perjuangkan nama baik pribadinya. Iya. Harusnya yang dia perjuangkan itu kehormatan dan wibawa negara dengan lembaga-lembaga yang dirusak kalau memang itu ijazahnya palsu. Ya. Memangnya kalau ijazahnya palsu, lembaga negara mana yang rusak? KPU, pemilu, ya, demokrasi, kita yang punya hak pilih ini semua rusak. Ya, Kita ditipu. Kalau ya. Itulah yang diperjuangkan oleh Pak Sinaga dan kawan-kawan. Iya. Jangan sampai KPU kita ini hilang marwah. Karena kalau KPU hilang marwah, berarti semua anggota DPR hilang marwah. Semua presiden, semua bupati, wali kota, gubernur hilang marwahnya. Karena mereka itu karena mekanisme KPU. Iya kan? Iya betul. Ada marwah batubara namanya. Marwah M. Daud. Banyak yang pengen nyala Pak Ketua ini ya. Biarin lah dia di belakang dikit.
KPU ini harus dijaga marwahnya. Dan yang paling penting sekarang saya ingin marwah kepolisian terjaga ya. Bagaimana biar menjaga marwah kepolisian di sini? Ya, menjaga marwah kepolisian itu gampang. Dua saja. Gampang. Tapi entah mau dilaksanakan apa enggak, dua aja syaratnya. Satu, tegakkan integritas. Dua, tegakkan profesionalitas. Integritas, profesionalitas. Diucapkan sebentar tapi dikerjakan terjaga. Nah, itu soal yang namanya win, good win. Ya, gitu ya. Dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang. Ya. Sebenarnya kalau dijabarkan bisa panjang lebar itu. Jangan memakai pasal-pasal yang nggak jelas. Isitas. Kedua ada integritas, Profesionalitas. Bermudah. Kalau isi tas saya charger, Pak. Gitu. Udah ya, siap. Assalamualaikum. Sorry, maaf. Geser. Sebenarnya adalah rombongan dukung dari Roy Suryo CS. Roy Suryo CS. Saya sebenarnya bukan Roy Suryo CS ya. Ini Michael saya sih. Di belakang Michael. Bukan Michael Sinaga CS juga ini. Bagi abang-abang. Terima kasih kawan-kawan. Oke, kita tunggu dulu. Kita hari ini ada 3 yang diperiksa. Oke. Kita kamu ke situ. Wah, aku udah ke Martin. Oh, yang mau diperiksa dulu. Sini. Michael, Oh, saya mau diperiksa ya? Oh, Pak Jokowi. Kalau bisa sih saya nggak mau diperiksa. Kalau undang-undang Ada Bang Rismon, tunggu dulu ya. Ada satu lagi. Makanya bingung begini. Setelah lengkap, Bang Refli. Oke. Aku di samping Michael jadi kayak anak kecil nih. Aduh. nggak kelihatan sama sekali. Apa-apa, ini kemarin Macan Asia. Oke, siap. itu ngapain, Bang? Bang Rismon. Nanti aja. Kita udah ditunggu. Wah, ini udah rame nih. Titip ya. Selamat hari Jumat untuk Itu temen lu semuanya. gimana sih? Bang, sini Bang, tungguin Bang. Baik, kita mulai saja. Biar bertiga berdiri. Nanti yang khusus kita kasih kesempatan khusus nanti ya. Soalnya waktunya udah mepet nih. Pegang Bang waktunya, Pak. Apa namanya? Ada yang megang buku di pegang. Oh ya. Oke. Kita mulai. Kepalanya dong, kepala. Rekan-rekan media sekalian, kami menginformasikan bahwa hari ini yang kami akan diperiksa ada 3 orang. Yang pertama dari klaster akademisi, saya sebut demikian ya, yakni Dr. Rismon Siani Parasiola. Kemudian yang kedua ada dari wartawan atau jurnalis, yakni Michael Sinaga, dan ketiga ada juga dari jurnalis, yakni Nudiansah Susilo. Nah, 3 orang ini akan dipanggil, diperiksa hari ini dan kita akan bertemu. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan evaluasi pada pemanggilan sebelumnya, dan ini akan menjadi atensi kami pada pemeriksaan hari ini. Jadi kami tidak ingin ada pemeriksaan yang melampaui batas-batas ya hak-hak kemanusiaan orang ya, jangan sampai malam. Dan kemarin alhamdulillah sudah dipenuhi, jadi dari 3 saksi yang diperiksa itu semuanya rata-rata sebelum maghrib sudah selesai. Jadi kemarin ada Roy Suryo, ada Rizal Fadila, dan Kurnia Tri Royani. Dan terhadap ketiganya sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak relevan ditanyakan, dan karena tidak relevan dan karena di KUHP diatur bahwa saksi hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri, maka sejumlah pertanyaan tidak dijawab. Karena apa? Karena lokus dan tempus deliktinya tidak dihadiri oleh saksi. Misalnya Pak Roy Suryo ditanya di peristiwa 22 Januari 2025. Tentu saja Roy Suryo tidak bisa menjawabnya karena memang di 22 Januari 2025 itu tidak ada di lokasi. Yang menarik adalah pada kasus pemeriksaan Rizal Fadila, karena objek utama daripada delik pencemaran dan fitnah yang diadukan oleh saudara Joko Widodo itu adalah ya statement dari para peneliti ini yang menyimpulkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Maka Rizal Fadila selaku pihak yang dipanggil sebagai saksi meminta untuk terlebih dahulu diperlihatkan
bukti ijazah yang dimiliki oleh pelapor yang konon kabarnya sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun karena ya tidak ditunjukkan barang bukti itu, maka Rizal Fadilah kemudian keluar dan pamit untuk tidak diperiksa. Tapi kemudian dipanggil lagi untuk diperiksa di PAP, tetapi sekali lagi ketika masuk ada pertanyaan kemarin ketika saksi Rizal Fadilah menyampaikan keterangan keberatan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik sebelum ijazah yang diklaim sudah diserahkan oleh pelapor yakni saudara Joko Widodo kepada penyidik Polda Metro Jaya itu diberitahu atau ditunjukkan. Nah, untuk Kurniati Nurani juga sama, cuman Kurniati Nurani agak lama dan sama dengan yang lainnya ya diperiksa dalam salinan berkas sampai 24 berkas, dan ini yang menjadi lama. Khusus Pak Roy Suryo itu ada 114 pertanyaan tapi hanya 85 saja ya yang kemudian dijawab dengan ya katakanlah ya copy paste begitu, karena memang banyak yang tidak, hanya sekitar 15 yang memang berkenaan dengan peristiwa yang dialami Pak Roy Suryo, maka dijawab. Selebihnya Pak Roy juga berkeberatan karena memang tidak ada dalam peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan. Apa peristiwanya? Yani sebenarnya peristiwa-peristiwa itu masuk kategori kemerdekaan berpendapat di hadapan publik yang itu dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apa ya? Sebelah podcast, statement baik yang ada di depan Barreskrim, di TV, di iNews, ada dari iNews ya? Ya, statement di iNews pun dipersoalkan begitu ya. Kemudian ada di sejumlah media-media lainnya, dan ini tentu saja kami ingin sampaikan pada kawan-kawan media, ini ancaman kemerdekaan berekspresi yang ini tidak saja sedang mengancam para terlapor atau saksi yang hari ini hadir, juga kemarin yang diperiksa, tapi ini mengancam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, juga kebebasan berekspresi, terutama ya ini akan mengancam tugas-tugas jurnalisme dalam menyampaikan kabar kepada publik. Padahal banyak saksi yang hadir itu dia hanya nyuting, hanya mengupload dan kemudian menyebarkan, tidak terlibat dalam statement di acara-acara yang diadakan atau statement-statement dari tokoh-tokoh yang berkenaan. Tetap saja ditarik sebagai pihak. Bahkan di klaster kedua itu ada 12 terlapor. Kalau sebelumnya hanya 5 terlapor yang sebelumnya juga tidak disebutkan nama secara lengkap, hanya inisial di ES, ya RS, RES, DT, dan K. Tapi kemudian kita tahu hari ini ada 12 terlapor yang juga tidak diakui oleh saudara Joko Widodo sebagai pihak yang mencemarkan dirinya. Berulang kali saya tegaskan saudara Joko Widodo ini pengecut. Nah, dia merasa dihinakan, merasa direndahkan, tapi tidak tunjuk hidup siapa orang yang hanya menyampaikan peristiwa. Kalau dalihnya ini teknologi digital khawatir AI ya, nggak masuk akal. Buktinya Pak Yusuf Kalla keluarganya melaporkan, itu kan juga video, tapi langsung tahu yang dimaksud itu adalah Sylvester Matutina. Nah, kepada hal itu, maka hari ini saya akan spill dulu ya, karena ini bagian dari kasus ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mampu melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer Wamen Naker ya, yang terduga kasus korupsi. Dan saya harapkan hari ini Kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Sylvester Matutina. Apa itu OTT? Operasi tangkap terpidana ya. Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran yang belum punya status saja ya, belum punya status loh itu. OTT itu belum punya status ya. Emmanuel Ebenezer itu belum punya status tapi bisa ditangkap. Kenapa terpidana ya? Ini kok nggak ditangkap kemarin, alasannya sakit. Jangan bener ini Sylvester lagi mencret di rumahnya, ketakutan luar biasa, takut ditangkap oleh jaksa. Bagi jaksa nggak usah pedulikan mau mencret mau ngapain, tetap tangkap, karena itu adalah tugas, kewenangan dan tanggung jawab jaksa, ketimbang institusi kejaksaan tercoreng ya hanya gara-gara tidak menjalankan kewenangannya untuk menangkap terpidana yang sudah inkrah 6 tahun. Nah, hari ini kami juga ingin menegaskan nanti ada tim-tim yang akan mendampingi, dan hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ada juga koordinator litigasi ya, nanti Bang Petrus Rizky juga akan menyampaikan. Baik, ke prinsipal dulu ya. Tapi yang jelas kami nanti akan batasi bahwa pemeriksaan maksimal maghrib ya, jika memang dibutuhkan waktu tambahan reschedule. Kita ini warga negara, nggak lari seperti Sylvester Matutina, panggil ulang nggak apa-apa, jangan memaksakan sampai jam 4 subuh seperti yang dialami oleh saksi Sunarto. Baik, untuk yang pertama kali saksi yang akan diperiksa adalah Rismon Sianipar Hasiola. Kepada Pak Rismon dipersilakan. Lihat, lanjut aja. Agak ke tengah dikit, agak ke tengah ya. Bang, tengah bang. Samping Bang Gosin, Bang. Oke. Oh, mau dipamerin sekali aja. Nah, jadi apa namanya, kita membuktikan sekali lagi bahwa ini akan di grand launching tanggal 27 Agustus ya. Nah, berisi itu tidak ada apa namanya statement-statement tanpa dasar, apalagi dituduh untuk kebencian maupun apa namanya kebohongan. Di sini sangat teknis yang kami tulis ya. Dan itu membantah kesimpulan dari Dirtipidum ya di Barreskrim bahwa ijazah Joko Widodo itu identik
Nah, di sini kami bantah secara ilmiah, secara teknis dan secara saintifik ya, bahwa ijazah Joko Widodo tidak identik dengan ijazah-ijazah lainnya, terutama ijazah dari Pronojiwo. Banyak metode forensik yang kita tuliskan dan ini di dalamnya ada kode program ya, kode program bisa direkonstruksi, bisa diuji ya, di-challenge, didiskusikan oleh mereka yang punya kemampuan untuk itu. Jadi oleh karena itu kita akan membuktikan kepada penyidik bahwa kami punya dasar untuk membantah apa kesimpulan dari Barreskrim, gitu ya. Baik. Betul ya, statement dulu ya, nanti ada pertanyaan ya. Yang kedua dari Michael, silakan. Ya, kawan-kawan jurnalis, teman-teman seprofesi saya adalah jurnalis yang sudah memegang kartu wartawan utama dari Dewan Pers sejak 2017. Jadi daripada kita bertanya-tanya hal-hal yang tidak jelas, saya ke dalam hanya akan menjelaskan kegiatan saya secara profesional. Apa yang saya lakukan selama ini adalah kegiatan profesional sama yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian di sini. Bagaimana rasanya kalau kawan-kawan sekarang yang di sini dipidana akibat memberitakan ini? Itulah yang saya alami. Yang saya alami itu adalah memberitakan, mau itu namanya podcast, mau itu namanya di TV, mau itu namanya di koran, itu sama-sama kegiatan jurnalistik. Dan semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99, pasal 3 ayat 4, yaitu atau pasal 4 ayat 3 ya, nanti cari sendirilah. Artinya kita bebas mencari informasi, menggali informasi, menyebarkan informasi selama berita itu tidak bohong. Kalau berita itu bohong bagaimana? Maka akan ada teguran dari Dewan Pers. Sentana sebagai koran sudah beberapa kali mendapat teguran seperti itu dan dipanggil ke Dewan Pers, dipertemukan dengan pihak yang tidak terima akan sebuah berita. Nah, Bapak Joko Widodo, apabila Anda tidak terima akan sebuah pemberitaan yang ada di Sentana, ayo kita ketemu di Dewan Pers. Saya tidak pernah lari, saya tidak pernah keluar kota sih beberapa kali ya selama beberapa bulan ini. Tetapi saya tidak pernah mangkir, tidak pernah lari. Dipanggil Polda, ayo nggak apa-apa. Tetapi mungkin penyidik tidak senang dengan jawaban-jawaban saya, tidak puas dengan jawaban saya, karena lagi-lagi jawabannya adalah saya menjalankan profesi saya. Bayangkan bagaimana kalau ada seorang dokter yang menolong seseorang yang terkapar di pinggir jalan, dipidana. Bagaimana kalau ada seorang pengacara sedang membela klien, dipidana. Itu sama dengan saya sebagai jurnalis yang sedang memberitakan sesuatu, dikriminalisasi itu namanya. Jadi ini adalah sebuah kriminalisasi terhadap jurnalis, dan saya harap PWI, AJI, Dewan Pers, dan semua bersuaralah. Mau sampai kapan seperti ini? Apakah Indonesia ini mau kembali ke Orde Baru? Karena Orde Baru lah yang membuat seperti ini, di mana pers itu selalu dibredel, selalu dihalangi. Mungkin kawan-kawan di sini masih muda-muda belum mengalami. Saya juga waktu itu masih kecil, tetapi saya melihat sendiri bagaimana kantor-kantor berita, kantor-kantor jurnalistik, kantor-kantor media-media, koran-koran itu dilarang untuk memberitakan yang negatif tentang Soeharto. Apakah Jokowi ini lebih parah dari Soeharto? Jangan-jangan dalam hal tidak boleh diberitakan secara negatif. Padahal tidak ada yang negatif, ini kan penelitian nih. Silakan buku ini tinggal dibeli. Inilah isi podcast kami kemarin. Tidak ada yang berbeda dari itu. Ya, jadi saya mencari di manakah tempat kelahirannya Pak Jokowi, tempat KKN dan segala macam. Tapi itu kan informasi. Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Silakan Pak Jokowi undang saya ke Dewan Pers dan kita akan berbicara di sana. Tetapi sejauh penyidikan di Polda ini menurut saya tidak pas dan tidak cocok untuk sesuatu yang kegiatan profesional seorang jurnalis seperti ini. Demikian. Baik, sekarang Ian, ini saksi yang ketiga ya. Ini Bang Ian nih, sama jurnalis juga. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk memberitakan soal polemik ini. Dalam artian saya datang ke sini ini yang pertama kali untuk penyidikan, jadi saya juga belum tahu nantinya akan ditanya atau diperiksa soal apa aja. Tentunya karena saya jurnalis, profesinya mirip seperti teman-teman di belakang kamera. Tiba-tiba hari ini saya diundang dan diminta keterangan, tapi saya datang. Terus Penul bilang kalau hari ini hari Jumat, orang katakan hari Jumat itu Jumat Rahmat. Tapi saya nggak khawatir soal itu karena ada teman-teman ada mata kamera, dari mata kamera ini akan memberitakan kepada masyarakat ikut mengawasi soal penegakan hukum di kepolisian. Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo
tolong Pak, ini ada 12 orang pelapor. Kalau yang sudah dipanggil itu sudah hampir 15. Jadi ini ada rakyat Batak yang terjerat dalam polemik ijazah Pak Jokowi, mantan presiden. Tetapi saya berharap presiden juga dalam artian sebagai bentuk perhatian pemerintah turut memberikan perhatian dalam polemik ini, Pak. Karena dari 12 ini berbagai macam profesi, ada peneliti, ada advokat, ada jurnalis termasuk saya, ada juga seorang dokter yang dulunya pernah praktek punya klinik, itu juga diminta jadi keterangan. Jadi dengan pernyataan ini di depan kamera saya meminta Pak Presiden Prabowo sebagai pemerintah hadir untuk melerai soal polemik ijazah ini. Terima kasih. Bang Ajam ada mau sampaikan aja ya? Ya. Jadi langsung periksa. Ya. Jadi gini ya, kalau kita ngacu pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, itu saluran apa saja penyampaian boleh. Dari itu diperkuat dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 KIB ya, keterbukaan informasi publik. Jadi siapapun boleh menyampaikan dan jangan ada kriminalisasi terkait dengan pers. Itu ada MOU tahun 2022 itu antara Polri dan Dewan Pers bahwa kesepakatan di situ jurnalistik atau wartawan tidak boleh dikriminalisasi ya, kecuali menyampaikan dulu prosesnya ke Dewan Pers. Jadi clear. Kalau ini dipaksakan berarti menabrak undang-undang, menabrak aturan, menabrak MOU dan sebagainya. Saya kira cukup ya. Soal ini kan kasusnya sudah naik sidik, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa nanti status teman-teman yang saya mau tegaskan ya, jangankan sidik yang sudah tersangka Firly Bahuri aja masih bebas berkeliaran, yang sudah terpidana yang namanya Sylvester Matutina aja masih bebas melenggang. Kita yakin gak akan naik tersangka karena memang kita sedang menyampaikan pendapat, bukan sedang melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Firly atau Sylvester Matutina. Ya. Bang Rismon, Ya. ada kekhawatiran nggak? Kalau ini kan kasus sidik. Saya nggak apapun yang terjadi saya tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Basis kita itu ilmiah ya. Jadi di Indonesia ini hak peneliti itu juga bagian dari hak asasi manusia. Ya kan? Kita berhak untuk meneliti apapun tanpa harus perlu otoritas dari kepolisian. Karena itu merupakan pertanyaan juga pada saat saya diklarifikasi sebelumnya. Okay? Sehingga dorongannya berarti masih menolak kalau disebut dugaannya adalah ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi gitu ya? Masa kajian ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyerangkan Pak Jokowi? Kita harus di Republik kita yang besar ini harus menjamin kebebasan meneliti bagi para peneliti. Oke? Ada lagi sebelumnya? Walaupun kemudian ini masih tetap diprotes ya Bang ya, isi buku Jokowi Paper ini juga tidak ilmiah dan semacamnya. Protesnya apa? Protesnya lewat buku dong. Dalil ilmiah enggak. Nanti kan 27 Agustus kita grand launching. Kalau ada yang memprotes, protesnya harus beradab. Lewat buku juga ya. Cukup ya? Oke, makasih semuanya. Ya, ngantuk nanti siapa yang damping? Mana dia? Di jalan sudah ada. Nanti yang di dalam tinggal diatur aja ya loker-lokernya. Jokowi paper mana? Jokowi. Siapa yang pegang? Lagi. Ayo mana? Ya balik. Masuk juga. Masih tunggu pengacara saya hadir satu lagi. Oke ya. Masuk ya. Udah. Untuk 1000 nih, 1000 yang nonton. Semangat dulu cerita tadi soal tadi kan wartawan pada nanya Bang Rismon takut apa enggak? Pak James takut apa enggak? Kalau mau yang takut itu kan karena salah. Justru mereka ini nanti ada ketakutan karena pelapor jadi terlapor. Pelapor yang sekarang pelapor itu akan jadi terlapor. Pasal 220 barang siapa melakukan laporan palsu itu pidananya ada. Laporan palsu itu kan harus mereka melakukan buktinya harus ada, ijazah aslinya harus ada bahwa saya dihina, saya difitnah. Ijazah aslinya mana? Nah, itu. Mungkin masih nunggu satu orang lagi 10 menit. Pasal 220, apa saya bilang? Pasal 220 yang mengatakan untuk membuat siapa yang membuat laporan palsu itu ada pidananya. Kenapa laporan palsu? Emang siapa membuat kegaduhan?
Yang membuat kegaduhan itu justru Jokowi. Gila. Parah lagi ngomongnya. Aduh, bareng lagi ngomongnya. Kalau saya, kalau bisa nanti kalau selesai ini, polisi ini bisa dilaporkan ke Propam karena telah menyidik yang salah penyidikan. Oke. Polisi itu nggak salah karena apa? Karena perintah atasan. Orang Polda ini, tapi semua teman-teman saya semua itu dari yang ini. Ya, ada yang mau ditanya nggak bang? Nggak ada bang. Coba panas-panasin dulu. Bang. Panas-panasin. Panas-panasin dulu biar makin gosong. Saya udah kacamata deh. Udah ngopi kok dia pasti. Bang kemarin Ini bentar lagi. Ini mana? Santai aja. Siapa yang paling dikit? Masih banyak waktu. Nah, dia ngedorong saya jangan sampai jadi tersangka. Emang siapa? Bang. Bang Michael, Pokoknya pelapor akan kemarin jadi kan terlapor sempat udah. ke KKN-nya Jokowi. Apa aja Bang Michael yang ditemukan di tempat KKN Jokowi yang terakhir ya? Oke, jadi kemarin itu saya nggak enak nih soalnya ada Kompas TV juga di sini. Betul. Nggak enak ada Kompas TV di sini, tapi yang saya temukan bahwa yang dibuka di Kompas TV itu adalah buku tanah. Direct letter C. Bukan buku KKN. Jadi bukan ada hubungannya dengan KKN sama sekali. Saya mencari informasi loh ini. Saya bukan mendiskreditkan media lain, tetapi Sekretaris Desa Ketoyan mengatakan kepada saya bahwa itu adalah buku letter C, buku tanah, yang menunjukkan bahwa dulu si Jentuk itu pernah jadi lurah di situ, pernah jadi kepala desa di situ. Saya tidak. Itu siapa Bang? Ya mantan kepala desa yang sudah meninggal, yang sudah lama. Pada tahun 80-an dia kepala desa. Oke, saya tidak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan itu. Memang Jentuk itu waktu itu kepala desa, no problem. Tapi pertanyaannya, hari itu bisakah main gitar listrik di sana? Ya, itu dia pertanyaan. Ternyata, ya, kawan itu yang lahir tahun berapa? 80-an lah. Dia lahir tahun 80-an. Lalu dia tahun 92 dia ingat. Dia masih SD waktu itu, baru masuk listrik. Tahun 92 di Desa Ketoyan. Baru masuk listrik. Nah, berarti ini sesuai dong dengan hipotesis kita dari kemarin. Kalau di Solo memang sudah sering ada konser siapa Ingwi Malmsteen lah, apa segala macam ya enggak. Yang makanya sudah ada listrik di situ. Tetapi di Ketoyan yang agak ke kampung dikit belum ada. Sama sekali di tahun 80-an, tahun 92 sudah. Ketoyan pun kita tanya apakah memang ada di situ dari UGM, tidak pernah ada dulu, tapi dari Universitas Nasional Surakarta. Siapa itu yang bicara Pak? Itu Sekretaris Desa. Ada. Jadi Tahun 90-an ada dari UNS, Universitas Negeri Surakarta. dan sampai sekarang pun itu semuanya yang termut-termut itu narasi doang, narasi foto bersama, ijazah bersama. Cuma sekarang saya bilang ke masyarakat, siapa yang pernah satu orang ber-KKN dengan Jokowi? Itu 2 bulan, 3 bulan. Satu orang aja tunjuk tangan, saya dia. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa itu Bang? Sepeda. Hadiah sepeda. sepeda. Sepedanya segini aja tapi ya. Sepeda ada gambar Gajah Madanya. Oke. Nah, jadi tolonglah siapapun yang mengetahui kebenaran, buka saja kebenaran. Kenapa takut? Ya kan? Mereka itu sepertinya kemarin Kita yang benar membuka kebenaran. Orang itu kan nggak benar, gimana mau dibuka? Gimana sih? oh gitu ya. Maksud saya siapa yang benar-benar tahu, bukalah bersama dengan kami. Nggak ada, gitu udah loh. kita berapa kali saya bilang siapa yang ber-KKN dengan Jokowi, satu orang aja, nggak ada yang Iya. nongol. Jangan seperti Bukan hanya UGM. sama bersama satu bangku satu bangku dengan Jokowi. Emangnya bangku nempel-nempel main pangku-pangkuan. Ada palsu Jok. Kalau satu meja masih mending, 2 bangku ini satu bangku. Jangan seperti UGM. Kita hanya mau mengantarkan surat saja dihadang 15 satpam. Yang duduk di tangga kiri 7, di tangga kanan 7, di tengah-tengah 1, 15 satpamnya. Ya itu menurut saya bukan kelakuan sebuah universitas negeri yang keren, berintegritas, akademis dan segala macam. Bukan, kelakuannya bukan seperti itu. Itu adalah kelakuan seseorang rektor yang ketakutan kalau kita mendapatkan sebuah surat atau dokumen atau apa, takut dipecat. Ya. Makanya dia taruh tuh satpam segitu banyak. Ya. Nah, lihat di Mabes Polri ini aja, di Polda Metro Jaya aja kita santai-santai kok. Merekam apa segala macam santai-santai aja. Kenapa UGM perlu mengerahkan 1 batalion? Ya kan? Batalion apa sih kalau 15? Sekompi. Kompi ya, kalau batalion gede ya. Kompi lah. Ya. Satu diserse. Ya, kenapa dia harus mengerahkan segitu banyak orang hanya demi menghadang Michael Sinaga, Rismon Syanipar dan Dr. Tifa? Roy Suryo?
Roy Suryo kebetulan udah pulang. Oh. Dan Janes Yahan, mungkin Janes Yahan ini yang mau dihadang. Iya. Yang paling menakutkan. Karena saya mau masuk di situ mau ngapain Pak? Saya dari wartawan. Masa wartawan jarang masuk, sebenarnya udah melanggar semua itu. Ya. Udah melanggar kode etik kita. Kalau kita laporin, saya cuma capek ngelapor kayak gitu. Orang manusia. Tapi Pak Cuma Janes termul. tidak termasuk yang terlapor ya? Ya saya sih kan bilang, ngomongan saya kan Jokowi tidak punya ijazah. Siapa yang mendalilkan, dia akan membuktikan dalil saya apa? Tidak ada, ya udah apa mau bukti. Iya, nanti mau masih Iya. Siap membuktikan dalilnya, Pak. Iya. Mana buktinya? Tidak ada lagi sepertinya. Mana? Saya punya mana? Tunjuk. Nah, baru kita cek itu. Oh gitu ya. Yang ijazah pakai kacamata. Di mana-mana gak ada berkacamata ijazah. Capek-capek apa? Capek ya, Pak. Jadi di ijazah nggak Ini boleh. Bapak ini ngomong Oh iya, Pak. Boleh ngomong, Pak. Ini Ini Pak Kosmas nih. We walk the talk. Sahabat saya yang advokat juga. Gimana Pak melihat ketegangan UGM dan Ketoyan 2-3 hari ini? Naik. Saya Dia nggak naik. sebenarnya pribadi Si Michael kan Terima kasih Pak ya. dari sisi nggak apa-apa. karena wartawan Kalah sinyal dia. Dia nggak ada suara kalau digabung. Udah aman sama dia. dilindungi pers. Jadi kalau Pak Jokowi keberatan sebenarnya ajukan dulu di Dewan Pers. Iya, Tidak boleh melapor. Kita bicara undang-undang. Kebetulan saya juga tim hukum Haris Azhar waktu itu. Oh. Dan mereka bebas. Karena untuk kepentingan umum. Haris Azhar yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kalau pencemaran nama baik seperti ini juga. Iya. Saya kebetulan tim hukum. Dan mereka bebas. Saya juga support. Tetap semangat. Undang-undang pers melindungi. Mantap. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Bang Michael. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Saya masih nungguin satu orang lagi nih. Kalau tidak ada dia, saya tidak bisa masuk ke dalam. Oke, Bang Michael. Kalau penyidiknya mah santai-santai aja, paling ngopi dia. Iya. Atau jangan-jangan dia nonton Setara TV, halo Bang. Bang Michael hari ini didampingi berapa pengacara, Bang? Satu doang. Ke dalam. Yang ditunggu ini. Iya, yang ditunggu ini. Oke. Nah, sepertinya para penyidik ini tidak memperhatikan ganjil dan genapnya mobil pengacara saya. Oke. Sehingga ya jangan ada yang disalahkan dong. Iya. Kenapa lu manggil gua hari genap ya kan? Jadi pengacara gua mobilnya ganjil begitu. Oke. Tapi masalahnya mobil saya juga genap. Jadi ya 50-50 juga lah. Bang Michael, kalau kita lihat 37 video kemarin kan soal wawancara atau podcastnya Bang Michael dengan Roy Suryo. Ya. Apakah sudah ada kisi-kisi soal itu? Nggak ada dan saya nggak terlalu peduli juga. Oke. Karena saya tegaskan satu kali lagi ya, bahwa nih Pak Advokat bisa mengkoreksi saya kalau salah, bahwa saksi itu harus menerangkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Apakah saya melihat, mendengar atau mengalami 37 podcast itu? Tidak. Oke. Jadi sebenarnya itu pertanyaan bodoh. Waduh, ada yang nyanyi lagu Batak Bison. Ya. Mana mungkin saya bisa mendengar, melihat, dan mengalami 37 podcast itu pada tanggal 22 Januari. Oke. Jadi itu bodoh sekali cara-caranya itu. Ya kan? Kalau soal podcast Sentana, lagi-lagi saya kembalikan ke Undang-Undang Pers. Bahwa itu adalah sebuah pemberitaan, dan kalau pemberitaan itu isinya tidak diterima, tidak menyenangkan untuk beberapa pihak, jadi beberapa pihak tidak terima atas isi pemberitaan itu, silakan ke Dewan Pers di Kebon Sirih itu sono. Kalau seandainya siapa namanya Andi Kurniawan, Lecumanan dan si Maret ini tidak tahu lokasi Dewan Pers, kesana kau. Gitu loh. Kau kan tidak terima isi pemberitaan saya. Kau kesana kau Maret. Gitu loh. Si Maret, si Lecumanan, dan si Andi Kurniawan. Baguslah kalian tiga terkenal karena kasus ini ya. Meskipun muka kalian nggak pernah kelihatan juga. Saya tadi ingin kalau dia datang di sini, ada di sini debat dengan saya gini. Jadi saya tanya, kau tahu nggak lokasi Dewan Pers? Gitu loh. Soalnya nama saya, nama Ian, Abraham Samad, dan siapa namanya tadi? Satu lagi, Mode Aldo. Itu hanya muncul, yang jurnalis-jurnalis ini hanya muncul saat 3 orang pengacau ini ikut-ikut ke dalam LP ini. Sebelumnya kan ini LP adalah pencemaran nama baik Bapak Joko Widodo, ya kan? Dan tidak
mengait-ngaitkan jurnalis. Nah, 3 orang ini saya lihat sudah meracuni pikiran Bapak Joko Widodo, sehingga Bapak Joko Widodo mau-mau saja LP-nya digabung. Menurut saya itu ngawur. Kalau saya yang melaporkan pencemaran nama baik, terus misalkan abang ini nih ada, saya ikut dong LP kamu, ngapain? Bikin aja LP lu sendiri. Kenapa harus digabung-gabung dengan saya? Saya nggak terima. Saya akan bilang begitu ke Polda Metro Jaya. Karena Polda Metro Jaya ini pasti sudah menanyakan ke Bapak Joko Widodo, Pak, boleh nggak LP-nya kita gabung? Oh iya, kata Pak Jokowi mau. Mau ini kan atas masukan, atas saran dari orang-orang yang sesat, menurut saya. Jadi menggabungkan LP ini adalah sesuatu yang sesat. Betul gitu, Pak? Ada rencana mau gugat balik nggak, Bang? Kalau Ini seandainya bukan gugatan, Bang. Oh, Melaporkan balik. Iya, pencemaran nama baik. Ya, kalau melaporkan balik, pastinya saya akan berkonsultasi dengan pengacara saya dulu. Tapi toh, pekerjaan saya bukan ini aja gitu ya. Pekerjaan saya bukan melaporkan orang aja. Yang orang yang kerjanya melaporkan orang itu adalah orang kurang kerjaan menurut saya. Radio 1 kau itu sedang tidak jalan ya, sedang tidak ada kegiatan ya. Kok kerjanya melaporkan orang gitu loh. Nggak ada obyekan. Tolonglah, urus dulu organisasimu, si Pradi Bersatu itu kan gitu. Oke. Bikin kayak seminar, bikin kayak acara apa yang bermanfaat buat masyarakat gitu loh. Habis dong dananya. Habis dananya. Iya, habis dana. Ya itu harus ada. Kalau- Masa organisasi mau gratisan. Bang, menurut Abang dengan kasus ijazah palsu ini pendidikan di Indonesia gimana, Bang? Pendidikan di Indonesia gimana? Itu nggak ada hubungannya. Karena bagaimanapun di negara manapun ijazah palsu itu akan selalu ada. Oh, gitu. Cuman itu kelakuan orangnya aja. Contohnya, itu pertanyaan abang itu seperti bertanya begini. Bagaimana bang dengan kasus uang palsu ini ekonomi Indonesia? Kan nggak ada hubungannya. Iya nggak? Tapi ada orang biadab yang membuat uang palsu. Nah, Tapi ekonomi Indonesia ya tidak terdampak gini-gini aja gitu loh. Menurut saya pendidikan di Indonesia tetap mahasiswanya hebat-hebat, dosennya hebat-hebat, rektornya hebat-hebat, kecuali Ova Emilia ya. Karena dia menghadang saya dengan 15 satpam. ya itu Bang. Itu Bang. Jadi Ova Emilia kondisi hebat kau. Ada wartawan pengen datang ke UGM baik-baik, tidak membawa senjata tajam, tidak membawa senjata api atau apapun. Kau hadang dengan personil keamanan segitu banyak. Waktu saya datang ke Humas, dijawab dengan dilarang merekam. Saya tidak mau muka saya terekspos. Muka saya ini adalah aset pribadi katanya. bukan domain publik. Jadi muka saya adalah data pribadi katanya. Jadi nggak usah jadi direktur Saya dong. tahu muka kau data pribadi ya Humas UGM. Muka saya sih bukan data pribadi, semua orang bisa lihat kok kan gitu. Jadi itu juga sesuatu yang sesat mungkin dibisikkan oleh Ova Emilia. Bilang aja mukamu itu data pribadi. Negeri Jadi mereka dagelan tidak dong. bisa Iya, Bang. memberitakan kira-kira gitu. Jadi Ova Emilia juga saya sarankan di UGM untuk mungkin ya bertanyalah Ova Emilia kepada Fakultas Jurnalistik kalau ada di UGM ya. Karena saya yakin dosen-dosen jurnalistik di sana bisa memberikan saran-saran pada Ibu Ova Emilia supaya lebih lurus lah berpikirnya dalam menghadapi wartawan. Kira-kira gitu, Bang. Ada lagi nggak? Apa cara gue lama nih. Ya, kejebak macet gara-gara ganjil genap. Ada satu lagi nih pengacara. Termul komen dong, termul. Oh iya, itu usulan dari saya juga, fakultas kejujuran itu perlu ada di Indonesia ini. Jadi kalau ada sarjana kejujuran, cocok itu jadi presiden Republik Indonesia. Tapi Bang, dia Jokowi mahasiswa pertama. Saya rasa dia nggak lulus ujian masuk. Tapi saya rasa ya, itu kan perasaan aja. Tapi kalau dia lulus ujian masuk, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Tapi mungkin rektor UGM ini harus diganti dulu supaya ada fakultas kejujuran itu. Mungkin dia nggak bakal mau membuat itu kan. Karena takut dia sendiri yang dinilai kejujurannya nanti. Ya waktu sudah menunjukkan 10:40. Santai aja. Kalau belum lewat jam 5 sore belum disebut mangkir kok. aman ya Bang. Aman itu aman. Gitu. Masih rame nggak yang nonton?
Masih rame? Oh gila, 2.200. Masih aman bang. Ayo ada pertanyaan dari Termol nggak? Michael, itu terkait panggilan Bang Michael sebagai saksi, itu dengan adanya peristiwa itu juga sama seperti yang peristiwa tanggal 22 Januari. Oh ya, di surat saya persis sama isinya. Masih sama ya? Meskipun menurut saya itu juga surat itu sesat juga ya. Sesat karena memanggil saya sebagai saksi tentang tanggal 22. Dimana lagi-lagi saya tidak tahu apa-apa. Kalau boleh tahu Bang Michael, apa sih peristiwa itu? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Saya sama dengan abang, sama-sama nggak tahu. Oh, Peristiwa apa di tanggal 22? Waktu itu saya sedang di rumah main game sepertinya. Gimana kalau saya jawab gitu ke penyidik? Saya lagi di rumah main PS. tapi kenapa sih siapa yang tadi Bang Michael sebutkan orang yang melaporkan Bang Michael itu? Tapi kenapa mereka mengaitkan? Makanya saya bilang sesat bang. Kalau dibilang saya harus menyaksikan peristiwa di UGM tanggal 15 April, oh saya hadir di situ. Tapi yang saya saksikan juga apa? Saya cuma di luar kok. Yang masuk ke dalam Bang Rismon, Pak Roy, dan Dr. Tifa. Mereka bertemu dengan pihak UGM. Saya ketemu siapa? Saya ketemu Pak Amin Rais waktu itu. Yang sama-sama menunggu di luar. Nah itulah tanggal 15. Jadi saya mau menyaksikan itu. Kalau ditanyakan, tolong Pak, jelaskan tanggal 15 April. Saya jelaskan. Saya datang naik mobil, tiba-tiba ketemu di luar. Saya dikasih masuk ke dalam, sudah titik. Udah. Terima kasih Bang. Siapa yang mencemari nama baik di situ? Masuk aja enggak. Pak Jamis mana nih? Gue udah capek ngomong nih. Malah bikin video sendiri di sana. Waduh, gimana? Coba komen. Itu Pak Jamis malah bikin video sendiri di sana. Asik sendiri. Wah, ini sudah kurang jurnalistik Pak James ini. Ada follower ya. Pak James, Termul pada nyariin. Aman. Wah, mantap abang ini. Dari kenapa? Jadi kalau saya tidak ada di peristiwa tanggal 22, apa yang bisa saya saksikan, Pak? Jadi ketawa saya nih. Masa si Jokowi bikin tanggal 22 melihat video. Terus video digambar itu bulan Maret tuh. Sebelum ditayang udah dilihat. Kan ketawa. Aduh, ada ini. Alasan pengacara itu semua. Jadi masuk kantong Doraemon dong. Itu. Tanggal 20 Januari Jokowi menonton video. Tapi video ditonton apa? Kejadian bulan Maret. Bulan Maret. Belum ditayang ditonton. Gimana? Iya. Berarti dia punya mesin waktu ya? Nggak tahu lah kabar. Ada mesin waktu. Bukan belum ditayang, belum dibuat. Kalau belum ditayang bisa aja udah dibuat. Lagi bikin scene-nya udah upload. Dengan enaknya pengacara itu ngomong bahwa laporan kami Jokowi, laporan jelas itu dia menonton video tanggal 22 Januari. Terus pas diputar videonya bulan Maret semua. Lah, kok gimana? Ditonton bulan Januari tapi enggak videonya tahun bulan Maret. Jadi skripsi tahun 85 bisa pakai tabung roman tahun 2005. Lalu video tanggal apa? Tanggal Maret bisa ditonton di bulan Januari. Iya, gitar listrik udah ada juga. Iya, gitar Pakai listrik Petromax. yang listriknya baru ada tahun 92 bisa dimainkan tahun 85. Kira-kira gimana nih Pak? Apa ada mesin waktu? Saya mohon dong ke Pak Jokowi kalau ada mesin waktu, saya pengen pakai dong sekali. Ini namanya biar ketemu lagi cinta saya masa SMA. ini namanya ambulans lewat. Ibu. Ambulans lewat itu. Baik. Oke Bang, makasih Bang. Oke, thank you ya semua. Oke, thank you. Selamat bergibul-gibul ya. Ngibul semua. Iya, pengacara gue belum datang-datang nih, gimana ya? Kejebak macet. Negeri dagelan. Iya, jadi dagelan lah memang. Orang videonya nggak ada tapi ditonton. Iya, listriknya nggak ada, main gitar listrik. Oke Bang, makasih Bang. Jadi mungkin